Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang ilmu ma'anil hadis dengan tema kikir. Merlin Savitri 1910-50545. Dan slide selanjutnya yaitu pendahuluan. Berbagai perhiasan dunia sering membuat manusia menjadi sangat bakhil, pelit alias kikir dan hilang arah. Bahkan bagi beberapa orang ada yang bersedia melakukan apapun untuk bisa mendapatkan harta buruannya. Walaupun dengan menghalalkan segala cara, setelah mendapatkannya sebagian dari kita ada yang merasa berat untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk disedekahkan. Padahal dalam rezeki yang mereka dapatkan ada hak bagi anak yatim dan kaum duafa. Ini merupakan sifat kikir. Kikir merupakan salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Islam tidak melarang umatnya terhadap kelayakan hidup. Namun Islam melarang umatnya untuk tidak menikmati atau berlebihan dalam menikmati kelayakan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam makalah ini, konsep pemahaman hadis yang digunakan dalam penyusunan makalah adalah yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu memahami hadis sesuai petunjuk Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan posisi tertinggi dalam keseluruhan doktrin Islam. Sedangkan sunnah adalah penjelasnya yang bersifat teoritis, dan di satu sisi ia juga merupakan aplikasi praktis terhadap Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, melakukan kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan makna syariat tidak mungkin saling bertentangan satu sama lain, sebab mustahil sesuatu yang hak itu berseberangan dengan sesuatu yang hak yang lain. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan. Untuk mencapai sebuah pemahaman hadis yang komprehensif dapat dilakukan dengan cara memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi munculnya hadis atau mengaitkan dengan ilat yang dinyatakan secara langsung dalam hadis tersebut maupun secara tidak langsung yang disimpulkan dari konteks yang melingkupinya. Dan slide selanjutnya itu redaksi hadis. Hadis riwayat Sahih Muslim nomor 2581. Di mana hadis ini membahas tentang kikir, menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Kikir adalah salah satu penyakit hati karena terlalu cinta pada harta sehingga tidak mau bersedekah. Sebagaimana terjemahan hadisnya telah menceritakan kepada kami, Abdullah ibnu Maslamah ibnu Qa'nabi telah menceritakan kepada kami Daud ibnu Qaisin dari Abdullah ibnu Miqsam dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah atau takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, takhrij hadis. Takhrij hadis adalah proses penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai sumbernya yang asli dan mengemukakan matan serta sanadnya secara lengkap untuk kemudian diteliti kualitas hadisnya. Dengan demikian, tujuan dari proses ini adalah menunjukkan sumber hadis dan menerangkan diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Dan melalui kegiatan ini, seorang penulis akan mengetahui asal-usul hadis yang akan diteliti, berbagai periwayat yang telah meriwayatkan hadis tersebut, dan ada atau tidaknya kolaborasi, syahid atau mutabi' dalam sanad hadis yang akan diteliti. Dan dalam melakukan kegiatan tarikh hadis, terdapat hadis Sahih Muslim dengan menggunakan Jawami'ul Kalim, maka penulis menemukan beberapa jalur periwayatan hadis sebagaimana dalam tabel berikut ini. Ada mencantumkan 5 hadis, 5 periwayat, jalur periwayat, yaitu Ahmad bin Hanbal
Kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal, hadisnya nomor 14052. Yang kedua Sulaiman bin Ahmad Tabarani, Kitab Mu'jam Al-Awsat At-Tabarani, nomor hadis 8561. Yang ketiga Al-Baihaqi, kitabnya Arba'un As-Sughra lil Baihaqi juz 1, nomor hadisnya 101. An-Nasa'i, kitabnya Mujalisani li Nasa'i juz 1, nomor hadisnya 12. Yang kelima Abdu bin Hamid, kitabnya Musnad Abdu bin Hamid juz 1, nomor hadisnya 1143. Selanjutnya iktibar sanad. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu iktibar sanad, yaitu upaya penyertaan sanad-sanad lain dalam meneliti suatu hadis, yang mana hadis tersebut pada sanadnya tanpa hanya terdapat seorang periwayat saja. Dan dengan menyertakan sanad lain, akan diketahui adakah periwayat-periwayat lain atau tidak. Dengan kata lain bahwa iktibar adalah upaya menggabungkan dan membandingkan seluruh jalur sanad untuk melihat apakah ada hadis yang diteliti tersebut didukung oleh jalur periwayatan lain atau tidak. Dengan kegiatan iktibar ini, maka kita bisa mengetahui periwayatan lain yang berstatus syahid ataupun mutabi'. Yang dimaksud dengan mutabi' yaitu periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Sedangkan syahid, periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat Nabi. Dan pada proses iktibar ini, dalam hadis Sahih Muslim terdapat 6 periwayat termasuk Mukharij al-Hadis. Yang pertama Jabir Abdullah, periwayat 1, sanad yang ke-6, Abdullah bin Muqassam, periwayat 2, sanad yang ke-5, Daud bin Qiyas, periwayat ke-3, sanad yang ke-4, Abdullah bin Musallamah, periwayat ke-4, sanad ke-3, Muslim bin Hajjaj, periwayat ke-5, sanad yang ke-2. Sahih Muslim, periwayat ke-6, Mukharij al-Hadis. Hadis yang diriwayatkan Sahih Muslim, hadis ini mempunyai mutabi' yang mendukung periwayatan Sahih Muslim tersebut. Maka dikelompokkan berdasarkan tingkatan jalur periwayat atau tabaqat. Dan dari Sahih Muslim ini ditemukan 2 mutabi' dari beberapa hadis yang telah ditakhrij. Yang pertama, Abdullah bin Maslamah memiliki 3 mutabi', yaitu Abdul Razak bin Hammam, Isa bin Sulaiman, Abdul Malik bin Umar. Yang kedua, Muslim bin Hajj. Sebagai periwayat kelima, Muslim bin Hajj mempunyai 5 mutabi', yaitu Ahmad bin Hanabil, Abdul bin Hamid, Hasan bin Ishaq, Mu'adha bin Musa, Mu'adha bin Musanna. Selanjutnya kita masuk pada kritik sanad, yaitu meneliti kualitas periwayat. Dalam kegiatan ini, penelitian terhadap kualitas periwayat akan dimulai dari periwayat terakhir atau mukharij atau sanad pertama, yaitu sampai dengan periwayat pertama atau sanad terakhir, yaitu Jabir bin Abdullah. Lihat dari kualitas periwayat hadis dari jalur Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Maslamah, semua periwayat mendapat predikat thiqat dari para ulama dan kritikus hadis. Dengan melihat kualitas periwayat secara keseluruhan dalam jalur ini, maka sanad hadis riwayat Sahih Muslim dinilai sahih. Selanjutnya analisis ketersambungan sanad. Dan pada tahap ini menganalisis ketersambungan sanad hadis riwayat Sahih Muslim. Ketersambungan hadis ini mutasil al-sanad karena beberapa hal. Pertama, adanya hubungan guru murid antar periwayat. Kedua, hubungan orang tua anak antar periwayat. Dan yang ketiga, sifat tahammul wal ada yang digunakan memungkinkan para periwayat bertemu langsung. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa sanadnya bersambung, mereka bertemu, jadi sanadnya bersambung.
Dan slide selanjutnya, meneliti kemungkinan adanya syuzuz dan illah. Apabila seluruh sanad diperhatikan, maka tampak jelas bahwa sanad hadis riwayat Sahih Muslim punya sanad terdiri dari 5 tingkatan. Hal ini juga didukung dengan sanad-sanad hadis riwayat yang lain yang dihimpun dari hasil takrij al-hadis kemudian dilanjutkan dengan proses iktibar. Namun dari hasil uji kualitas periwayat dari jalur Sahih Muslim, para periwayat rata-rata dinilai positif atau siqat. Di jalur lain, terdapat jalur sanad yang dinilai lebih baik jalur sanadnya atau aspek kualitas periwayat dan ketersambungan sanad. Selanjutnya, kritik matan. Dari redaksi hadis di atas, secara global hadis tersebut menginformasikan tentang sikap dan perilaku kikir menurut pandangan Islam adalah menahan memberikan sesuatu kepada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Di mana menurut dari sifat kikir ini menurut pandangan Islam di antaranya mengakibatkan dosa besar, terpedaya dengan tipu daya setan, penghalang masuk surga, rezeki menjadi sempit, sumber malapetaka bagi manusia. Dalam hadis di atas, Nabi mengingatkan kepada kita agar jangan saling berbuat aniaya dan bersikap kikir, karena sikap kikir hanya akan menimbulkan kehancuran, saling membunuh, dan saling melanggar larangan umat terdahulu. Dengan demikian, maka bisa dipahami bahwa sifat kikir tidaklah dibolehkan dan bertentangan dengan kandungan dari riwayat lain. Ini dimaksudkan agar umat Islam mengikuti ajaran Islam dalam mengajarkan dan memberi bantuan kepada yang membutuhkan, tidak menahan harta yang dimiliki untuk disedekahkan. Oleh karenanya, peneliti berkesimpulan bahwa matan hadis dari jalur Sahih Muslim ini dinyatakan sahih. Kesimpulan dari materi di atas adalah dari penelitian tentang kritik sanad dan matan terhadap hadis tentang sifat kikir dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut dari aspek sanad berkualitas sahih dengan dukungan dari jalur lain dan hadis tentang sifat kikir, maka matan hadis tersebut berkualitas sahih dan dapat diterima. Sehingga dari dua aspek tersebut, sanad dan matan, maka hadis riwayat Sahih Muslim dapat diterima dan dijadikan hujjah. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.